Berjumpa dengan saya Gede Eri Aktama. Pada kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai hypertext dan HTML. Jadi cara membuat website dengan menggunakan bahasa pemrograman HTML. Untuk materi pada pertemuan pertama dapat diakses melalui situs www.aktama.com. Kemudian melalui menu 11 IPA 1 pada pertemuan pertama. Nah, di sini sudah tersedia materinya, jadi Anda boleh baca atau melalui menonton video yang saya buat pada pertemuan pertama ini. Untuk standar kompetensi pada pertemuan pertama, yaitu menggunakan internet untuk keperluan informasi dan komunikasi. Kompetensi dasar mendeskripsikan cara akses internet. Indikator pencapaian kompetensi, siswa dapat membuat homepage sederhana dengan HTML. Tujuan pembelajaran. Setelah proses pembelajaran, diharapkan siswa dapat mendeskripsikan hypertext dan HTML. Berikut materinya, mendeskripsikan hypertext dan HTML. Yang pertama, pengenalan HTML. HTML atau Hypertext Markup Language merupakan bahasa yang digunakan untuk membuat website. Menggunakan tag untuk mendeklarasikan sesuatu dan tag tersebut tidak ditampilkan, tetapi tag tersebut memberitahu browser bagaimana cara menampilkan dokumen website, serta dapat saling berhubung dengan dokumen HTML lain yang dikenal dengan istilah link. Suatu halaman website sebenarnya hanya sebuah halaman teks. Jika Anda menggunakan web browser, Internet Explorer, dan Anda mengklik View Source, maka Anda dapat melihat teks dari website tersebut. Jadi, apabila Anda menggunakan Internet Explorer atau Mozilla Firefox, apabila diklik kanan kemudian View Source, di sini Anda akan melihat kode-kode dari HTML. Jadi ini merupakan kode HTML dari website www.aktama.com. Jadi hasil kodenya itu seperti ini. Kemudian kita bisa mendapatkan tampilan website seperti ini. Jadi web browser itu menerjemahkan bahasa pemrogram HTML itu menjadi tampilan yang enak dilihat. Berikutnya, teks merupakan bahasa universal bagi komputer, yang berarti setiap dokumen teks termasuk website yang Anda buat melalui Windows dapat dibaca di sistem operasi lain seperti macOS, Linux, Unix, dan lainnya. HTML dan hal-hal yang berkaitan dengan website distandarisasikan oleh badan yang disebut dengan W3C atau World Wide Web Consortium. Standar terbaku untuk HTML terbaru adalah HTML 5.0 yang telah didukung oleh bermacam-macam browser seperti Microsoft Internet Explorer, Netscape, Navigator, Opera, Mozilla, Safari, dan masih banyak lagi. Browser menerjemahkan tag yang terdapat pada dokumen HTML. Kita akan segera membicarakan mengenai tag. Suatu halaman web merupakan file teks yang berarti dapat membuatnya dengan menggunakan Notepad saja atau teks editor lain. Bahkan jika Anda masih pertama kali mempelajari HTML, Notepad merupakan alat yang tepat. Lebih baik untuk menggunakan Edit Plus karena lebih enak dipakai, tetapi Anda dapat bebas menggunakan teks editor lain. Jika Anda baru pertama kalinya menggunakan HTML, hindari program Word WSIWG atau What You See is What You Get, seperti Dreamweaver atau Frontpage atau Web Expression. Program-program ini memang memudahkan Anda membuat website, tetapi Anda akan kurang memahami HTML. Jadi gunakan Frontpage dan Dreamweaver apabila Anda sudah paham mengenai HTML. Berikutnya bagian B, fungsi HTML.
HTML telah mengubah dunia internet. Kurang lebih berikut adalah fungsi utama. Yang pertama itu membuat, mendesain, dan mengontrol tampilan website atau halaman web dan isinya. Mempublikasikan dokumen secara online sehingga bisa diakses, dilihat dari seluruh dunia. Membuat online form yang bisa digunakan untuk menangani pendaftaran transaksi secara online. Menambahkan objek-objek seperti image, audio, video, dan juga Java Apple atau aplikasi Java seperti Java Game dan lain-lain dalam dokumen HTML. Versi HTML. Di sini ada 5 versi HTML pada saat sumber ini diambil. Yang pertama, HTML versi 1.0. Kemampuannya yang dimiliki versi 1.0 ini antara lain heading, paragraf, hypertext, list, serta cetak tebal dan miring pada teks. Versi ini juga mendukung peletakan image pada dokumennya tanpa memperbolehkan meletakkan teks di sekelilingnya atau wrapping. Yang kedua, versi 2.0. Pada versi ini, penambahan kualitas HTML terletak pada kemampuannya untuk menampilkan suatu form pada dokumen. Dengan adanya form ini, maka kita dapat memasukkan nama, alamat, serta saran atau kritik. HTML versi 2.0 ini merupakan pionir dari adanya homepage interaktif. Yang ketiga, HTML versi 3.0. HTML versi 3.0 menambahkan beberapa fasilitas baru seperti tabel. Versi ini yang disebut juga sebagai HTML+. Tidak bertahan lama dan segera digantikan HTML versi 3.2. Yang keempat, HTML versi 4.0. HTML versi 4 ini memuat banyak sekali perubahan dan revisi dari pendahulunya. Perubahan ini terjadi di hampir segala perintah-perintah HTML seperti tabel, image, link, text, meta, image map, form, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, HTML5. HTML5 ini merupakan HTML versi terakhir pada saat sumber ini diambil. HTML5 adalah sebuah bahasa markah untuk menstrukturkan dan menampilkan isi dari Warring Werawanua, sebuah teknologi inti dari internet. HTML5 adalah revisi kelima dari HTML yang pertama kali diciptakan pada tahun 1990 dan versi keempatnya HTML4 pada tahun 1997, dan hingga bulan Juni 2011 masih dalam pengembangan. Tujuan utama pengembangan HTML5 adalah untuk memperbaiki teknologi HTML agar mendukung teknologi multimedia terbaru, mudah dibaca oleh manusia dan juga mudah dimengerti oleh mesin. HTML5 merupakan salah satu karya Konsortium Warring Werawanua World Wide Web Konsortium W3C atau W3C untuk mendefinisikan sebuah bahasa markah tanggal yang dapat ditulis dengan cara HTML ataupun XHTML. HTML5 merupakan jawaban atas pengembangan HTML 4.1 dan XHTML 1.1 yang selama ini berjalan terpisah dan diimplementasikan secara berbeda-beda oleh banyak perangkat lunak pembuat web. Kemudian tool atau alat yang dibutuhkan. Yang pertama itu browser. Browser bisa Mozilla Firefox, Google Chrome, atau Opera Mini, atau juga browser bawaan Windows seperti Internet Explorer. Browser merupakan software yang diinstal di mesin klien komputer kita sebagai pengguna
website yang berfungsi untuk menerjemahkan tag-tag HTML menjadi halaman web. Contohnya Internet Explorer, Mozilla, Opera, dan masih banyak lainnya. Yang kedua, editor. Editor adalah program yang bisa digunakan untuk membuat dokumen HTML, web page, atau halaman web. Ada banyak HTML editor yang bisa Anda gunakan, di antaranya Microsoft Frontpage, Dreamweaver, Notepad, Notepad++, dan lain-lain. Struktur dokumen HTML. Suatu HTML terletak di antara nama tag dan diakhiri dengan garis miring tanda tag yang memiliki struktur minimal sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan, itu dibuka dengan HTML, kemudian head, kemudian judul dari website. Nah, judul ini akan muncul di atas browser, kemudian ditutup dengan head. Jadi di head ini dapat dimasukkan berbagai script, meta, dan lain-lain. Kemudian body. Jadi suatu website itu harus memiliki body. Body di sini boleh diisi dengan background dan isi dari website. Kemudian ditutup dengan HTML. Berikutnya tag body dan atributnya. Yang pertama itu background. Atribut ini digunakan untuk mengeset gambar untuk digunakan sebagai latar belakang pada sebuah halaman. Kita cukup menggunakan atribut berikut untuk memilih sebuah gambar untuk dijadikan latar belakang. Cara penulisannya adalah sebagai berikut. Body background, URL, atau lokasi gambar. Jadi contohnya seperti ini. Jadi untuk membuat dokumen HTML, pertama dibuka dulu dengan HTML. Jadi fungsinya ini untuk memberitahukan kepada browser bahwa bahasa pemrograman yang digunakan itu adalah bahasa pemrograman HTML. Kemudian head. Head ini berisikan meta, judul, script, dan lain-lain. Kemudian body background. Jadi di sini kita menggunakan background yang bernama dengan BG JPG. Kemudian ini merupakan isi dari suatu website. Yang kedua, BG color atau background color, menentukan warna latar belakang dari halaman web. Misalnya untuk mengatur warna latar belakang halaman agar berwarna merah, kita dapat menggunakan tag berikut. Body BG color. Di sini juga boleh digunakan red. Tetapi alangkah baiknya kita menggunakan warna CSS. Kemudian yang ketiga, teks. Atribut ini berguna untuk menentukan warna standar dari teks yang ada pada halaman tersebut. Berikutnya link. Atribut ini berguna untuk menentukan warna standar dari tautan link yang ada pada halaman tersebut sebelum diklik. Kemudian yang kelima, veiling. Berguna untuk menentukan warna standar dari tautan link yang ada pada halaman tersebut ketika telah diklik. Yang keenam, align. Berguna untuk menentukan warna standar dari tautan atau link pada halaman tersebut ketika kursor berada di atasnya. Yang ketujuh ada margin. Top margin dan left margin digunakan untuk menentukan jarak atas dan tepian pada halaman tag
Tag ini akan terbaca pada browser Internet Explorer, sedangkan untuk browser Netscape teks yang digunakan adalah margin height dan margin width. Yang kedelapan, onload. Tag onload ini digunakan untuk menjalankan suatu perintah ketika suatu halaman HTML dibuka. Ini ada suatu contoh yang boleh dicoba. Kemudian onload. Tag onload digunakan untuk perintah ketika suatu halaman web atau HTML ditutup. Jadi contoh codingnya seperti ini. Berikutnya kode HTML pertama. Jadi buka notepad dan tuliskan kode di bawah ini. Kemudian file tersebut simpan dengan nama hello.html di dalam suatu folder, misalnya di webku. Jangan lupa untuk memilih save as dengan tipe all file. Jadi kita coba bersama. Jadi buka notepadnya, kemudian kita ketik hello world. Kemudian simpan file tersebut dengan nama hello. Jadi kita buat satu folder dulu di drive penyimpanan Anda. Misalnya saya akan buat namanya dengan webku. Kemudian dibuka. Jangan lupa untuk menyimpannya digunakan all files. Jadi kita beri nama hello.html. Kemudian di save. Pada saat kita buka di browser, jadi kita buka file yang kita simpan tadi dengan menggunakan web browser. Misalnya tadi kita membuat suatu folder dengan nama webku. Kita buka foldernya, kemudian kita buka dengan menggunakan Mozilla Firefox atau browser lain yang Anda sukai. Kita buka. Pada saat kita buka, tulisan hello world itu muncul. Lalu apa yang dimaksud dengan tanda ini dan tanda ini? Ketika Anda menulis sesuatu di antara tag ini dan tag ini, maka Anda membuat sesuatu yang dibuat dengan tag. Kalau Anda lihat di kamus bahasa Inggris, tag artinya tanda atau label. Sebagai contoh, misalnya B, maksudnya untuk memulai huruf tebal, bold, dan tag tutup. Jadi lebih kecil, garis miring B, kemudian lebih besar, merupakan tag penutup untuk menghentikan huruf tebal. Sebuah halaman HTML yang baik harus memiliki tag, head, dan body, tapi kita akan membicarakan masalah ini di belakang. Yang penting sekarang pahami dulu mengenai tag HTML. Sekarang akan kita pelajari lebih jauh mengenai tag HTML.
tag HTML dibagi menjadi dua, yaitu tag HTML yang memiliki penutup atau container, atau yang berdiri sendiri atau standalone. Container. Kebanyakan tag HTML adalah container. Kita sebut container sebab sulit mencari terjemahannya dalam bahasa Indonesia, yang berarti tag tersebut memiliki pembuka atau batas awal dan penutup atau batas akhir. Teks yang berbeda di antara tag pembuka dan penutup akan berubah sesuai dengan fungsi dari tag tersebut. Perhatikan contoh berikut ini. Jadi kita ketik dulu coding seperti berikut di Notepad. Kemudian kita buka dengan web browser. Jadi kita coba dulu. Kita ketik kode seperti berikut. Kemudian buka dengan web browser. Kemudian kita simpan file ini, misalnya saya akan beri nama Hello World. .html. Kemudian di save. Pada saat kita buka Hello World ini, maka di sini hello itu tulisannya biasa, sedangkan world-nya itu tulisannya italic. Jadi di sini bisa kita lihat kodenya bahwa hello itu tidak mendapat tag, sedangkan world itu mendapat tag italic, yang menjadikan teks itu menjadi miring. Jadi inilah fungsinya tag. Jadi tag ini tidak akan ditampilkan oleh web browser, melainkan sebagai perintah. Kemudian jadi tag I ini berfungsi untuk memiringkan teks atau italic text. Memiliki penutup yaitu ini. Tag penutup selalu ditandai dengan I. Contoh di atas terdapat teks word di antara tag pembuka dan teks penutup, sehingga menghasilkan tulisan word yang miring. Tag pembuka memiliki atribut tetapi tag penutup tidak memiliki atribut. Standalone text. Beberapa teks tidak memerlukan penutup sebab teks tersebut hanya berfungsi untuk menempatkan sebuah elemen pada halaman web. Sebagai contoh, misalnya tag img yang merupakan tag untuk memasang gambar di dalam halaman web. Tag lain yang tidak memiliki penutup adalah br yang berguna untuk memberi jarak antara teks dan tag. hr yang memberi garis. Tag HTML cukup banyak jumlahnya. Anda dapat mencarinya di buku-buku atau mencari melalui Google untuk mengetahui apa-apa jenis tag HTML. Yang berikutnya, atribut. Atribut dipasang di dalam tab pembuka untuk menambahkan fungsi dari tag tersebut. Setiap tag memiliki beberapa atribut dan dipasang sesudah nama tag dibatasi oleh spasi.
Urutan atribut tidak perlu diperhatikan. Kebanyakan atribut memiliki nilai yang dipanggil dengan menggunakan sama dengan sesudah nama atribut. Contohnya adalah sebagai berikut. Jadi kita bisa lihat kodenya di sini. Jadi pada saat kode ini diketik di notepad, kemudian disimpan dengan nama, misalnya saya akan beri nama verdana.html. Kita coba bersama. Pada saat kita buka menggunakan browser, maka terdapat tulisan seperti berikut, Hello World. Jadi world-nya itu berubah menjadi warna biru karena world ini diberikan tag HTML. Kemudian HTML entity. Jika Anda ingin menuliskan karakter khusus dalam web, maka Anda perlu menulisnya menggunakan kode khusus. Kode khusus ini dikenal dengan istilah HTML entity. Sebagai Anda ingin menulis seperti berikut. Anda lihat ada jarak spasi antar belajar dan web. Anda tidak bisa membuat spasi dengan menekan tombol spacebar berkali-kali. Meskipun pada kode HTML hasil terdapat jarak, namun browser hanya membacanya sekali. Jadi tidak sebanyak apapun spacebar yang ditekan. Browser hanya membacanya satu spasi. Lalu cara menampilkan spasi lebih dari satu yaitu menggunakan statement berikut seperti berikut ini. Jadi untuk membuat seperti contoh di atas, Anda perlu menulisnya seperti ini. Misalnya kalau kode ini kita ketik di browser, ketik di notepad, maka saya belajar, kemudian di sini ada spasi web. Jadi coba kita bandingkan yang menggunakan spasi dan tanpa menggunakan spasi. Jadi misalnya ini kita hilangkan, kemudian kita beri spasi sepanjang-panjangnya. Kemudian pada saat kita save, kemudian ini kita buka, kita refresh, maka browser hanya membaca satu kali, bukan sebanyak spasi yang kita sudah buat. Jadi browser hanya membaca sekali spasi saja. Nah, seperti itu contohnya. Jadi HTML entity selalu diawali dengan dan diakhiri dengan titik koma. Ada banyak sekali HTML entity, Anda dapat mencarinya, dan lagi-lagi saya akan menyuruhnya Anda mencarinya sendiri di Google.
Kemudian struktur dokumen HTML. Dalam HTML yang baik biasanya memiliki tag head dan body. Head mendefinisikan sebagai header dari dokumen HTML yang berisi informasi mengenai dokumen HTML tersebut. Tag head tidak memiliki atribut tetapi memiliki kontainer khusus di dalam header seperti base, meta, title. Tag body mendefinisikan awal dari sistem website Anda. Berikut ini merupakan kode yang dapat kita coba. Jadi kode ini dapat Anda coba. Jadi kalau kita menulis dokumen HTML itu untuk mengusahakan setiap ada kode baru itu kita spasi 7 ketukan. Jadi ini fungsinya untuk memudahkan kita mengetahui HTML itu. Misalnya kalau HTML itu kita buat sekarang kemudian kita buka 6 bulan kemudian, pasti kode tersebut kita akan lupa. Jadi salah satu cara untuk mengatasinya yaitu dengan menulis kode HTML-nya seperti berikut ini, seperti ini. Jadi ini akan sangat memudahkan kita untuk membaca dari dokumen HTML tersebut. Kemudian ini kita save. Misalnya saya akan beri nama struktur dokumen HTML. Untuk penulisan nama dokumen HTML itu usahakan tidak menggunakan spasi. Jika terpaksa harus menggunakan spasi, sebaiknya Anda menggunakan underscore seperti ini. Kemudian di save. Pada saat kita buka menggunakan web browser, maka tampilannya adalah seperti berikut. Jadi hello itu tidak menggunakan tag, sedangkan war itu menggunakan tag dengan background warna hijau. Jadi seperti kita lihat, di sini kita boleh lihat source-nya. Jadi ini HTML, kemudian dibuka dengan heading, kemudian titelnya, judul titelnya, kemudian ditutup headernya, kemudian body BG color red. Maka warna background yang muncul adalah warna merah. Untuk shortcut boleh Anda download di sini atau boleh Anda lihat seperti ini. Anda lihat teks yang berada di antara tags title muncul di bagian atas browser. Apakah yang Anda tulis di antara tags body dan muncul sebagai isi dari website Anda? Jika Anda lihat terdapat tags body BG color. BG color merupakan atribut dari body yang berupa untuk memberi mudah untuk mempelajari kode selanjutnya. Berikutnya susunan file HTML. Sangat penting untuk meletakkan file-file HTML Anda. Akan lebih baik jika Anda membuat folder untuk meletakkan file-file HTML dan di dalamnya Anda membuat subfolder, misalnya image, untuk menyimpan file-file gambar. Semakin sering Anda membuat website, Anda akan semakin berpengalaman dan mengetahui teknik penyusunan file. Jadi ini tergantung pengalaman Anda. Yang berikutnya index.html. Ketika Anda membuka
situs ini, maka otomatis browser akan membuka file belajar.html. Tetapi jika kita membuka yang ini, maka sebuah server web otomatis akan mencari file index.html yang akan menjadi halaman pertama dari website Anda. Kemudian pelajarilah tag-tag HTML yang penting. Semua kode HTML berikut ini harus ditulis dalam tags body. Untuk latihan, Anda boleh mencoba mengetik kode-kode berikut ini. Jadi kode ini jika diketik pada suatu notepad, pada saat kita save kemudian kita buka dengan menggunakan web browser, maka tampilannya itu adalah seperti berikut ini. Jadi di sini boleh download dan lihat. Jadi jika kode tadi diketik pada suatu notepad, kemudian kita buka dengan menggunakan browser, maka tampilannya adalah seperti ini. Silakan Anda coba untuk mengetik berikut ini, kemudian pelajari kode-kode yang ada pada dokumen ini. Misalnya seperti ini. Ini merupakan tanda pengenal dari tanda pengenal yang digunakan browser bahwa bahasa pemrograman yang kita gunakan itu adalah dokumen HTML, atau dokumen kita itu merupakan dokumen HTML. Kemudian head ini bisa kita isi dengan title. Kemudian body kita menggunakan warna cyan. Kemudian bagian isi dari website. Jadi paragraf itu alike. Ini fungsinya untuk perataan dari paragraf, misalnya rata kiri, rata kanan, rata tengah. Jadi pada contoh ini saya menggunakan rata tengah. Kemudian dengan font, dengan ukuran fontnya itu 3, dan teks pengenalan HTML ini menggunakan huruf tebal atau bold. Kemudian jangan lupa ditutup. Jadi untuk berikutnya itu sama, ini juga sama. Nah, di sini ada tab UL. UL ini digunakan untuk membuat list. Jadi list. Untuk membuat list nanti akan kita pelajari pada materi 3. Jadi pada pertemuan 1 ini saya tidak akan membahas secara detail mengenai list. Jadi list nanti akan kita bahas pada pertemuan ketiga. Jadi untuk tugas dengan menggunakan teknik yang ada ini, buatlah suatu halaman web. Materinya itu terserah Anda, tetapi fitur-fiturnya semuanya ada yang sudah kita pelajari pada pertemuan ini. Jadi tugasnya ini dikumpul dalam satu flash disk, dikumpul pada pertemuan berikutnya. Untuk
tutorial pada pertemuan satu ini cukup sekian, dan sampai jumpa di pertemuan kedua atau tutorial pada pertemuan kedua. Terima kasih.